Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo? Halo. Oke Pak Rukis ya. Sudah. Mulai. Ya. Halo Pak Ruki. Halo. Siapa Ruki? Saya mulai ya. Ya, sudah. Halo. Nggih. Saya mulai ya. Nggih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu, Bapak BCT. Salam hebat guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Halo. Sebelum dimulai, saya akan membacakan peraturan yang harus ditaati oleh para peserta. Ya, kan dulu. Pertama, peserta dilarang membunyikan mikrofon selama presenter menyajikan materi. Yang kedua, peserta dilarang share screen selama pemateri memaparkan materinya. Yang ketiga, peserta akan diberikan waktu tanya jawab dan bisa dilakukan di kolom chat atau mengklik tangan untuk berbicara langsung dengan pemateri setelah moderator mempersilahkan bertanya. Yang keempat, peserta dilarang gaduh selama materi berlangsung. Jika masih tetap, akan Vicon. Yang kelima, peserta wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh host. Terus kemudian selama pemaparan materi di Vicon ini akan dimoderatori oleh Ibu Ana Rusmiati. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu Ana. Sudah siapkah? Siap, insya Allah siap. Ibu Muzazana. Sampun Pak Ruki nggih? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita ketemu lagi di udara melalui video conference dalam acara pemaparan materi yang kali ini akan disajikan oleh Bapak Guru Hebat, Bapak Ruki Novianto dengan materi kamera setup. Bapak Ibu, Guru Hebat seantero Indonesia, selama pemaparan materi oleh Bapak Ruki ini, kita bisa nanti mengambil intisarinya apa itu kamera setup dan bagaimana pelaksanaannya, penggunaannya. Nanti kita mendengarkan dan melihat dalam chatting nanti ya di video itu nanti bagaimana Pak Ruki menjelaskannya. Semoga dari penjelasan Pak Ruki nanti akan memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Oke, persingkat waktu, monggo Pak Ruki, saya persilakan waktu dan tempat untuk pemaparan materinya. Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya, Bapak Ibu guru yang ada di kegiatan ini. Saya akan berusaha memaparkan materi yang saya akan sampaikan, yaitu kamera setup. Untuk itu mohon nanti apa yang saya sampaikan nanti mudah-mudahan bisa kita jadikan pengalaman bersama, baik bagi saya sendiri maupun Bapak Ibu yang ada di kegiatan ini. Di sini saya ingin share pengetahuan saja. Nanti kalau ada pertanyaan
Mohon untuk disampaikan ke moderator. Saya akan menyampaikan, mudah-mudahan kalau ada kurang lebihnya nanti mohon maaf yang sebesarnya. Baiklah, akan saya mulai. Materi yang saya sampaikan adalah kamera setup. Di sini untuk kamera setup yang perlu kita pahami adalah aspek rasio. Bapak Ibu mungkin pernah menggunakan kamera baik berupa kamera HP ataupun kamera DSLR dan sebagainya. Yang pertama kali adalah aspek rasio. Yang perlu kita pahami adalah apa itu aspek rasio. Aspek rasio adalah satu gambar adalah angka yang menunjukkan perbandingan panjang dan lebar suatu bidang gambar yang dinyatakan sebagai panjang atau lebar. Aspek rasio juga paling umum digunakan dalam dunia digital untuk menyatakan proporsi format tampilan image digital dan proporsi layar atau screen digital. Aspek rasio juga merupakan perbandingan tinggi dan lebar layar. Semakin lebar layarnya, konsekuensi dalam mengisi mask and scan-nya semakin luas, juga aspek kamera setup-nya. Dalam aspek rasio, ada paling umum itu dikenal ada perbandingan 4:3 atau istilahnya juga disebut juga 1,33:1 atau disebut juga dengan istilah 1,33. Biasanya 4:3 ini digunakan di televisi model lama, jadi televisi yang masih tabung itu, jadi agak kotak itu modelnya. Terus yang kedua yaitu yang 16:9, yaitu untuk televisi atau bingkai-bingkai frame yang agak melebar atau istilahnya sekarang adalah widescreen. Itu untuk perbandingan 16:9 atau 1,77:1 atau istilahnya juga disebut juga dengan 1,77. Ada juga aspek rasio 1,85:1 dan 2,35:1. Ini biasanya untuk ukuran sinematik, jadi untuk bioskop-bioskop itu biasanya menggunakan perbandingan atau aspek rasio seperti ini. Sehingga kalau untuk film-film layar lebar biasanya settingannya adalah 1,85:1 atau yang 2,35:1, sehingga kalau diputar di televisi yang widescreen 16:9 biasanya di bagian atas bawahnya ada garis hitam gitu. Berikut untuk tampilan untuk pengambilan gambar dari kamera yang menggunakan perbandingan 4:3 atau 1,33:1. Ya. Ini yang sebelah kiri dan kanan ini sama. Untuk yang bawah adalah untuk CinemaScope untuk sinematik ya. Jadi yang 2,35:1. Mana yang kita pilih dari semua aspek rasio ini menyesuaikan. Jadi kalau kita mau mengambil pengambilan gambar kita sesuaikan untuk apa gambar nanti kita gunakan. Jadi kalau digunakan untuk bioskop nanti ya kita gunakan widescreen yang mungkin yang 1,85:1 atau yang 16:9. Jadi sesuai dengan kebutuhannya. Berikutnya adalah tipe offshot atau frame size. Secara umum seorang pembuat film pasti akan menentukan tipe offshot-nya ya, untuk mengkomunikasikan gagasannya kepada penonton, karena kebanyakan film yang dibuat berhubungan dengan manusia. Ada istilah-istilah tipe offshot ya, dalam pengambilan gambar untuk kamera setup, yaitu ada wide shot, long shot, medium shot, dan close up. Nah, untuk ketiga-tiganya ini ada beberapa variasi untuk wide shot dan sebagainya ini, yaitu untuk wide shot. Apa tuh wide shot itu? Atau istilahnya sering juga disebut dengan long shot. Ini
Tujuan dari white shot itu biasanya untuk memiliki fungsi untuk menginformasikan lingkungan atau ruang kejadian tokoh. Ada beberapa varian dari sini, yaitu extreme long shot ya. Jadi karena white shot tadi atau long shot tadi, biasanya ini kalau dalam sebuah film atau video biasanya di awal scene itu biasanya ada tampilan white shot itu untuk menandakan berarti kejadian ini berada di kota mana ya. Contohnya misalnya di awal sebuah film biasanya ada tampilan seperti ini. Ini berarti kejadiannya ini di Jakarta, ini di mana, ini di Amerika misalnya dan sebagainya. Jadi menandakan di kota mana kejadian dalam film itu terjadi. Jadi itu biasanya disampaikan di awal. Jadi tidak perlu ada tulisannya, cukup dengan dua shot video klip itu bisa pemirsa diharapkan bisa menangkap kejadian ini berada di suatu daerah sesuai dengan white shot yang ditampilkan. Jadi white shot di sini, saya ulangi, white shot di sini yaitu di latar belakangnya, yang diutamakan adalah latar belakang kejadian, tempat kejadiannya. Berikutnya adalah long shot. Long shot ini untuk menunjukkan suasana lingkungan dari tokoh film tersebut, ya, di mana terdapat suasana ruang kantor dan suasana panggung terbuka. Ini biasanya tokohnya sudah kelihatan tapi detailnya tidak kelihatan, cuma yang diutamakan adalah di mana tokoh itu sedang berada. Ini biasanya long shot digunakan untuk itu. Berikutnya adalah full shot. Di sini full shot itu adalah istilah untuk shot kamera yang menampilkan seluruh tokoh dari ujung kaki sampai ujung rambut. Jadi ada jarak antar frame, dari tepi frame atas bawah 1 jengkal dari batas rambut dan ujung kakinya. Ini biasanya untuk melihat seluruh gestur gerak tubuh tokoh dan sedikit aktivitas lingkungan yang ada di sekitarnya, ya. Seperti contoh yang ada di slide berikut ini. Yang berikutnya adalah medium long shot. Ini biasanya digunakan untuk menampilkan atau istilahnya menampilkan sebagian dari bagian tubuh pertengahan ke atas, jadi pinggang ke atas. Ini biasanya untuk menampilkan pada film-film ini untuk maaf Bapak Ibu ada trouble sedikit. Jadi untuk film-film cowboy yang sering ditampilkan biasanya menggunakan medium shot ini. Berikutnya adalah ini tadi untuk medium long shot ya. Untuk yang berikutnya medium shot ini untuk menampilkan gestur atau gerak tubuh tokoh sedang melakukan suatu aktivitas. Ini biasanya wajah dari tokohnya kelihatan. Jadi untuk close up-nya juga kelihatan wajahnya, terus aktivitas tubuhnya kelihatan. Ini bisa menggunakan medium shot, ya. Jadi untuk berikutnya adalah close up. Close up sendiri ada beberapa tipe, ada beberapa variasi. Biasanya close up digunakan untuk menginformasikan ekspresi wajah tokoh. Jadi untuk menampilkan ekspresi bisa dengan close up, istilah close up. Ya, di sini ada medium close up, ya. Seperti ini medium close up. Biasanya untuk dialog, ya. Tapi tidak ada penekanan dramatik. Ini untuk medium close up. Berikutnya untuk close up saja. Ini untuk menampilkan ekspresi wajah si tokoh dengan lebih jelas, baik marah, sedih, gembira, dan
lain-lain ini. Biasanya untuk dialog juga bisa untuk close up ini, jadi bergantian ya untuk shotnya. Nah, berikutnya untuk 2 shot terakhir biasanya difungsikan untuk memberi penekanan dramatik kepada ekspresi wajah tokoh. Ini big close up ya, ada seperti ini untuk menampilkan sedih, gembira dan sebagainya. Berikutnya ada extreme close up, biasanya untuk menampilkan apa itu lebih detail lagi dari big close up. Jadi biasanya untuk apa? Biasanya ekspresi menangis, tertawa, marah ya, biasanya ada pada bagian mata. Ini biasanya kalau orang marah bagaimana, menangis bagaimana, biasanya lebih ekstrim lagi di close up-nya. Berikutnya, bagaimana pertanyaan kalau yang dibuat shot bukan wajah atau mungkin benda lain, apakah juga bagaimana kalau di shot lebih dari 1 orang ya. Untuk tipe of shot ini tidak hanya diterapkan pada tokoh saja, tapi juga bisa pada benda. Jadi bisa pada kamera atau benda lain ya, mungkin pokoknya benda mati selain tokoh ya. Jadi bisa diistilahkan dengan shot itu sendiri. Selain close shot, ada two shot, three shot ya. Ini dimana ukuran ini digunakan untuk menyebut tipe of shot dan tokohnya lebih dari 1 orang. Tipe of shot yang di dalamnya ada 2 orang disebut two shot. Ya. Ada three shot. Ini. Contohnya seperti ini. Ini two shot. Jadi kalau ada dialog tapi yang di shot itu 2 orang sekaligus, ini istilahnya two shot. Atau seperti ini 3 shot. Ada lagi istilahnya over soldier shot. Ini adalah untuk shot dialog walaupun secara mendasar menggunakan ukuran medium shot close up, namun banyak pembuat film lebihnya menyebutnya dengan over soldier. Biasanya berguna untuk memberi penekanan pada sudut pandang tokoh dan penonton tetap merasakan kehadiran tokoh lain dalam bingkai tersebut. Contohnya seperti ini ya. Jadi di sini ada tokohnya, ini ada kehadiran tokoh lain di dalam bingkai ini ya. Jadi ini tokoh utamanya. Selain tipe of shot, ada yang istilahnya adalah kamera angel. Kalau tadi tipe of shot itu shot kamera pada tokohnya. Nah, kalau kamera angel itu adalah setting letak kamera terhadap tokoh tersebut ya saat pengambilan gambar. Ini disebut dengan kamera angel. Itu ada 4, ada 5 ya. Ada top angel, ada high angel, EY level, low angel, dan proc EY. Belum saya lanjutkan, ini masih bisa didengar ya Bapak Ibu ya? Masih ini share apa? Screenshot saya masih muncul kan ini ya? Sama suaranya. Masih ya? Halo? Halo? Masih Pak. Oh masih, ya jelas ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi untuk posisi kamera di sini ada 5 ya, yang bisa digunakan. Yaitu ada top angel, ada high angel, ada EY level, ada low angel, dan proc EY. Kita mulai dari EY level dulu. Apa tuh EY level? EY level itu pengambilan gambar apabila tinggi tokoh atau suatu benda dianggap sejajar dengan lensa kamera. Ini
Ini biasanya kalau secara psikologis ini antar tokoh ini dengan kameranya atau mata kamera, misalnya ada dua teman yang sejajar ya, secara psikologis ini sejajar tokohnya, itu digunakan eye level. Jadi misalnya saat dialog antar teman itu biasanya digunakan ini angel kameranya pakai eye level. Berikutnya yaitu high angle. Ini apabila tinggi mata tokoh satu benda lebih rendah dari lensa kamera, dan pada versi paling ekstrem disebut bright eye ya, bright eye view atau top angle. Ini secara psikologis angle ini menganggap tokoh tersebut ini rendah, jadi lebih rendah ya daripada yang memandang sebagai mata kameranya gitu. Berikutnya adalah top angle, ada bright eye view seperti ini. Kalau ini dari atas, betul-betul dari atas, jadi kalau yang high angle ini lebih agak condong ya, lebih tinggi dari tokohnya tapi agak condong. Kalau yang ini betul-betul dari atasnya. Berikutnya adalah low angle. Low angle ini apabila tinggi mata tokoh ini lebih tinggi dari lensa kamera. Dan pada variasi paling ekstrem disebut frog eye view. Ini bisa digunakan untuk mempersepsikan bahwa tokohnya ini memiliki suatu wibawa ya, kekuasaan atau berkuasa begitu. Atau untuk mempersepsikan bahwa yang di shot itu adalah lebih besar. Jadi untuk semacam apa ya, misalnya gedung seperti ini ya. Jadi untuk menghasilkan kesan gedungnya megah sekali, ini baiknya menggunakan low angle. Ada lagi frog eye view atau worm eye view. Jadi pada seperti ini kamera seakan-akan nempel ke tanah, terus mata kameranya mengarah ke tokoh ya. Ini biasanya untuk yang seperti ini hampir sama dengan yang ini sebenarnya, hampir sama dengan low angle tapi lebih ya. Selain dari angle kamera di atas, itu ada satu macam jenis angle lagi yang biasa digunakan untuk menggambarkan keadaan tidak stabil ya. Posisi kamera sebenarnya bisa menggunakan ketiga angle, namun dibuat miring ke kiri, ke kanan dan sebagainya, atau bergoyang. Biasanya seperti ini ya. Biasanya untuk menampilkan sesuatu yang tidak stabil ya, misalnya gundah, galau dan sebagainya. Ya, seperti itu digunakan angle kamera seperti ini. Jadi dimiringkan ya, tidak lurus tapi tidak tegak lurus tapi dimiringkan. Nah, terlepas dari tipe offset dan kamera angle di atas tadi, ada untuk pengambilan gambar-gambar seperti yang saya sampaikan di atas, itu kita perhatikan juga lensa ya, yang tidak kalah penting adalah penggunaan lensa di sini kan. Kalau pada kamera kan banyak sekali lensa yang digunakan ya, tidak hanya satu lensa saja, tapi intinya fungsi lensa itu adalah untuk meluruskan cahaya dengan kekuatan penuh agar pembingkaian dapat berjalan dengan baik. Ini jenis-jenis lensa yang digunakan untuk pengambilan gambar itu jenisnya. Jadi ada beberapa jenis untuk pengambilan gambar seperti yang di atas tadi. Ada lensa normal. Kalau untuk pengambilan gambar yang biasa menggunakan lensa normal ini seakan-akan daya tangkapnya mendekati mata manusia. Jadi kalau kita ingin mengambil gambar sesuai dengan karakter mata manusia ya, kita gunakan lensa normal.
Ada lagi lensa wide. Lensa wide ini digunakan untuk wide shot seperti yang di awal tadi, untuk apa itu? Untuk latar belakang yang luas ya, ini kita gunakan lensa wide atau lensa dengan sudut tangkap yang lebih luas gitu. Terus berikutnya ada lensa tele, yaitu lensa tele ini digunakan untuk memperlihatkan subjek menjadi dekat walaupun jarak pengambilannya jauh. Ya, ini bisa digunakan untuk mengambil objek-objek yang jauh dengan dengan detail yang tinggi. Ini bisa digunakan lensa tele. Jadi untuk lebih jelasnya seperti ini. Untuk sudut penangkapan lensanya. Untuk lensa normal berada di tengah-tengahnya. Ini karakter mata manusia seperti ini, yang lensa normal. Sehingga kalau kita ingin mengambil gambar hasilnya sesuai dengan yang kita lihat dengan mata telanjang, berarti kita menggunakan jenis lensa yang lensa normal. Dan lensa normal ini biasanya untuk kamera DSLR ini bawaan kamera, biasanya bawaan dari kamera ya. Untuk jenis-jenis lensa yang lebih detail di sini tidak akan saya jelaskan, karena di sini materinya adalah untuk kamera shutter saja, yaitu untuk tipe offshot dan kamera angel sesuai dengan tujuan dari pengambilan gambar itu sendiri. Itu saja saya kira materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk kalau ada yang perlu ditanyakan silakan nanti ke moderator dulu. Begitu moderator, saya kira yang saya sampaikan, mudah-mudahan saya sampaikan bisa dipahami oleh para peserta yang ada di kegiatan ini. Monggo saya kembalikan ke moderator untuk seksi tanya jawab. Untuk penyampaian materi saya kirimkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu moderator. Halo, assalamualaikum. Bu Ana. Salam. Iya, saya di sini. Ini dengan Ibu siapa? Halo. Halo. Bu moderator. Bu Ana. Nggih, saya di sini. Sampun Bu. Iya, saya sudah. Nggih. Iya. Monggo Bapak Ibu guru hebat. Monggo yang mau ditanyakan kepada Pak Ruki langsung dibuka aja speakernya ya. Atau di chat room saya cek dulu bentar. Ini Pak Ruki. Ada pertanyaan dari Pak Ridho. Dengar ya Pak Ruki? Oh nggih. Ini pertanyaannya adalah masalah merek kamera mana yang paling baik? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, untuk tele, apa merek tele yang paling baik dan apa fungsinya? Monggo langsung mawon Pak Ruki ditanggapi. Untuk pertanyaan pertama, untuk merek kamera itu relatif ya Bapak. Karena tiap orang kadang-kadang punya fanatisme sendiri-sendiri. Sama dengan seperti sepeda motor dan sebagainya. Tapi untuk secara umum itu biasanya kalau untuk
selama saya di apa itu, secara umum itu untuk maaf ada trouble sedikit ya. Secara umum ini untuk merek kamera biasanya kalau yang untuk interior itu kadang orang lebih cenderung ke Canon gitu. Kalau untuk eksterior cenderung ke Nixon itu. Jadi beda-beda sebenarnya. Ada yang cenderung ke Sony begitu. Tapi biasanya pada umumnya kalau untuk interior untuk di dalam ruangan biasanya kecenderungannya di itu di Canon biasanya itu. Biasanya begitu yang saya tahu ya. Kalau untuk Nixon itu biasanya untuk yang di luar ruangan itu. Tapi saya sendiri ya Yang di luar apa, Pak? yang di luar ruangan biasanya orang lebih cenderung ke Nixon. Untuk Nixon itu. Nixon. Nixon. Oh, Nixon. Ya, untuk Nixon itu ya, untuk yang dalam ruangan biasanya Canon itu. Seneng-senengan ya, tapi saya sendiri tidak begitu fanatis masalah seperti itu karena tiap kamera kan punya settingan, ada settingannya, di setting seperti apa kan bisa itu. Ya, untuk jenis lensanya juga banyak ya, untuk DSLR apalagi itu banyak sekali lensanya sehingga ada filter dan sebagainya itu, sehingga untuk merek-merek itu kadang-kadang kecenderungannya tinggal untuk apa gitu aja, untuk apa. Kalau hanya untuk sekarang kan istilahnya banyak yang untuk vlog gitu ya, untuk YouTuber itu, untuk YouTuber misalnya ada seneng yang yang ada monitornya bisa diputar ke depan gitu. Ini rata-rata seperti itu. Ya, jadi untuk merek kamera ini relatif menurut saya. Jadi apalagi sekarang banyak sekali ini kamera-kamera baru ini dengan masing-masing punya keunggulan, bahkan untuk kamera yang mirrorless sekarang pun bisa melebihi DSLR untuk hasilnya. Untuk kamera-kamera terbaru seperti Sony yang terbaru ini yang mirrorless itu hasilnya bisa sangat bagus sekali ya, bisa mengalahkan DSLR untuk fitur-fiturnya melebihi kadang itu, tapi harganya juga memang cukup mahal ya. Tapi untuk harga yang sedang-sedang seperti 8 jutaan itu ya, untuk mirrorless masih belum begituan. Biasanya banyak sekali kekurangannya, masih banyak. Tapi untuk harga-harga yang tinggi itu sudah lebih baik gitu ya. Jadi untuk merek saya kira relatif Bapak ya. Oke. Untuk tele pun juga untuk yang kedua, untuk tele ya. Untuk merek tele juga relatif juga lah ini. Kayak banyak sekali untuk untuk merek-merek. Kalau merek saya kurang begitu tahu malahan. Untuk merek sendiri karena banyak sekali jadi tidak begitu tahu. Tapi kalau fungsinya tele itu mengambil subjek yang jaraknya jauh ya, untuk menghasilkan detail yang bagus. Jadi biasanya untuk untuk pengambilan di ini ya, alam liar biasanya begitu kan, detail-detail kita tidak bisa mendekati sebuah objek yang tidak bisa didekati, jadi harus jarak jauh tapi hasilnya bisa seperti dekat gitu ya, fungsinya itu saja, seperti teleskop lah gitu. Itu aja Bapak itu. Sampun, Pak Ruki? Iya. Nggih. Monggo Bapak Ibu guru hebat bisa langsung mengklik itu atau tulis di chat room. Lebih. Saya ya Bu ya. Ini Bu siapa? Kali Bu Sinten? Bu Nurul. Oh nggih, Bu Nurul Hidayah langsung mawon. Iya, terima kasih. Pak Ruki. Sekarang kan kamera yang harus disetting-setting seperti itu pastinya dimiliki oleh para hobiis ya Pak, yang maniak untuk mengambil berbagai objek untuk kepentingan tertentu. Namun untuk hal yang umum
sekarang sudah bisa langsung pakai kamera HP yang sudah di-setting dari tokonya. Apakah di pengaturan HP itu juga bisa diubah-ubah seperti itu, Pak? Terima kasih. Oh ya, langsung mau Bung Yeni. Ya, ya Pak. Ya. Untuk sangat berbeda Ibu, untuk HP sama kamera yang sesungguhnya itu beda sekali. Jadi HP itu kan untuk kamera kan hanya fitur tambahan sebenarnya. Fungsi Oke. utamanya kan untuk komunikasi, untuk kirim pesan, gambar. Untuk kameranya kan hanya fitur tambahan biasanya. Jadi yang membedakan sekali apa? Yang membedakan adalah di sensor Bapak, Ibu. Sensor cahayanya itu dalam kamera itu ada istilah sensornya, ada sensor. Jadi sensor itu menangkap cahaya yang diteruskan oleh lensa. Jadi dari lensa depan nanti cahaya itu diteruskan. Ya, kalau pada kamera DSLR itu dipantulkan dulu ke cermin. Nah, terus kalau pada kamera mirrorless namanya saja mirrorless, jadi tanpa cermin. Mirrorless, jadi tanpa cermin ya. Jadi kalau pada kamera mirrorless itu dari lensa itu langsung diteruskan ke sensor. Nah, yang menentukan perbedaan antara kamera yang ada di HP dan kamera sesungguhnya itu ada di sensornya itu. Ukuran sensornya biasanya. Jadi ukuran sensor di HP itu kan kecil. HP itu kan lensanya kecil sekali. Itu sensornya sangat kecil itu. Jadi kalau di kamera sesungguhnya itu sensornya cukup besar. Jadi yang membedakan sensornya. Jadi apa yang perbedaannya apa tadi kalau ukuran sensornya berbeda? Biasanya di kedalaman gambar. Jadi kedalaman gambar nanti beda sekali. Jadi untuk sudut pandangnya, kedalaman warna, kedalaman gambar itu sangat beda. Jadi tapi kalau untuk settingan normal itu biasanya sulit dibedakan. Tapi untuk settingan yang selain normal bisa nanti sudah terlihat sekali perbedaannya untuk kamera HP dan kamera yang sesungguhnya itu beda sekali. Makanya kenapa untuk pengambilan gambar-gambar video yang tujuannya bukan untuk koleksi pribadi, biasanya ya harus pakai kamera yang sesungguhnya, bukan HP. Itu bedanya di situ nanti. Jadi bedanya di sudut pengambilan gambarnya sama kedalaman gambar, kedalaman ini. Iya Pak, Ya, betul itu. sekali. Yeah. Karena sering saya mengambil objek dengan HP itu tidak seindah kenyataannya hasilnya itu Pak. Ya, itu. Iya, dan istilahnya banyak sekali ya Pak. Itu sangat baik sekali kalau kita bisa praktek langsung ngatur-ngatur seperti itu. Iya. Iya, Bu. Apa kalau di HP itu kan sudah ada aplikasinya. Untuk hasil dari HP itu biasanya bagusnya karena ada aplikasinya itu tadi. Aplikasi untuk ngedit gambarnya. Jadi setelah diambil gambar cepret kan ada aplikasi khusus untuk ngedit gambarnya. Kalau di HP. Kalau di kamera sendiri kan enggak ada, apa adanya, itu aja. Tergantung settingan awal kameranya gitu. Jadi enggak ada aplikasi untuk ngolah hasilnya. Iya, betul sekali. Kalau untuk mengambil pemandangan dengan HP dengan jarak yang jauh, nah itu yang sering terjadi hasil jepretan dengan kenyataan itu jauh lebih indah di kenyataannya, Pak. Iya. Iya. Ya Pak, terima kasih penjelasannya bagus sekali, luar biasa, top jos banget, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nurul. Pertanyaannya, ini kok Ibu. Pak Ruki. Iya. Ini rame ya Pak? Pripun Bu? Rame. Iya nih. Iya. Mungkin kita bisa lanjut satu kali lagi pertanyaan dari Bapak Ibu yang ada di ini. Ada pertanyaan? Monggo kalau yang bertanya.
Selamat malam. Selamat malam, Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini? Saya Anis Effendi. Pak Anis Effendi. Amir Effendi. Anis Iya. Effendi nggih? Salam. Bapak Anis Effendi? Anis Effendi. Ya Nggih, betul. Bapak Betul. Anis, disampaikan Ya. pertanyaannya. Ya. Mohon petunjuknya Bapak Ruki. Nggih. Bagaimana prinsip dasar yang harus dimiliki oleh pemula supaya pengambilan gambar itu hasilnya bagus. Oh, nggih. Ya, itu aja. Nggih. Kalau untuk pemula ini kan biasanya untuk pengambilan gambar yang bagus disesuaikan dengan kebutuhan aja Bapak. Jadi untuk apa kebutuhan gambarnya itu biasanya gitu. Kalau Ya, untuk untuk mengambil gambar yang bagus, oh iya. kameranya apa gitu. Jadi kita ini aja yang ada apa yang ada saat ini apa kameranya gitu saja. Kadang-kadang kan kita terbentur ini. Saya mau ngambil gambar bagus cuma kameranya punyanya cuma ini gitu lah. Jadi kamera yang ada itu dioptimalkan aja fungsinya. Dioptimalkan. Justru itu yang menjadi bahan pertanyaan saya. Jadi Iya. kita jangan memandang kameranya apa, tapi prinsip dasar apa yang mesti diperhatikan agar hasil jepretannya bagus. Iya. Biasanya kalau hasil jepretan bagus kan situasi yang diambil gambarnya apa kira-kira misalnya gitu. Kalau yang gambar di luar biasanya kan pengambilan gambar itu sangat rentan sekali dengan cahaya Bapak ya. Jadi pencahayaan itu pencahayaan. Jadi kalau pencahayaan dan sumber cahaya begitu. Jadi jangan sampai kita mengambil gambar tapi melawan sumber cahaya itu jangan sampai pertama itu. Jadi jangan sampai itu. Jadi kalaupun membelakangi sumber cahaya, biasanya kalau ada kurang cahaya bisa kita gunakan pakai reflektor misalnya begitu. Nah, reflektor ini kan bisa banyak sekali kita buat sendiri pakai kertas perak itu bisa atau sesuatu yang berwarna putih lah begitu. Itu bisa untuk kalau tidak ada cahaya dari kamera sendiri, tidak ada bleed misalnya begitu. Kalaupun mungkin bleednya kalau di luar mungkin melawan cahaya di luar mungkin tidak terasa. Kalau di luar kita ada bayangan, kita melawan itu tidak bisa karena sinar matahari yang begitu terang ya. Terpaksa kita gunakan reflektor. Jadi cahaya yang ada di alam itu kita pantulkan aja ke subjek yang kita ambil gitu. Itu. Kalau di luar misalnya gitu ya. Terus apa itu? Sudut pengambilan gambar begitu. Pengambilan gambarnya jangan sampai banyak ruang kosong. Kalau subjek itu perlu detail yang jadi kembali ke tipe shot yang tadi bahwa ada long shot, medium shot. Ya kita tujuannya apa? Mengambil gambar itu apakah hanya kita ambil subjeknya saja tanpa mempedulikan latar belakang di belakangnya atau kita ingin mengambil gambar supaya yang melihat nanti tahu ini saya berada di sini berarti begitu. Saya sedang berada di pantai ini misalnya. Berarti kan kita harus ngambil gambarnya harus latar belakangnya kelihatan, subjeknya juga kelihatan. Berarti kita gunakan mungkin full shot bisa atau agak long shot gitu bisa. Tapi kalau hanya mengambil gambar tujuannya ke subjek saja, ya kita secara full shot kita pakai sistem kalau istilahnya sekarang sistem bokeh itu Pak. Gambar bokeh itu loh. Yang subjeknya fokus tapi latar belakangnya blur itu. Bisa seperti itu. Kan kamera HP sekarang juga bisa semacam itu. Gitu. Jadi tergantung tujuan pengambilan gambarnya aja. Jadi semuanya pengambilan gambar kita kembalikan ke tujuan awalnya. Tujuannya ini nanti untuk apa? Kita ngambil gambar tujuannya untuk apa? Nah, kalau sudah tahu tujuannya nanti baru kita cari syarat-syaratnya nanti. Syarat-syaratnya kalau tujuan itu ini syaratnya apa? Itu aja gitu. Kembali ke situ. Terus
sama lingkungan di sekitar subjek yang kita ambil gambarnya tadi. Kalau dalam ruangan saya kira sumber cahaya ya pakai lampu bisa, tapi kalau di luar ruangan justru sebenarnya kalau di luar ruangan itu lebih sulit Bapak ngambil gambar itu. Iya, iya. Lebih sulit di luar ruangan itu lebih sulit gitu, daripada di dalam ruangan. Gitu, saya kira begitu. Oke. Terima kasih Bapak. Nggih, sami-sami. Oke. Terima kasih Pak Anies. Pak Ruki Nggih, masih mengudara nggih, Pak nggih. Ruki? Nggih. Ini karena batasan waktu saya tutup untuk sesi tanya jawab nggih, Oh, karena nggih. waktunya sudah jam Nggih. 12, nanti lanjut di sesi ke-8. Nggih. Oke, terima kasih Pak Ruki atas pemaparannya yang cukup luar biasa. Dari sini saya garis bawahi bahwa kamera setup ini yang perlu dipahami adalah aspek rasionya. Oke, Pak Ruki, nggih. Terus yang kedua adalah tipe-tipe shot-nya tadi yang saya bisa catat adalah ada tipe wide shot, long shot, full shot, medium long shot, medium shot, dan close up. Ya. Oke. Terus dalam kamera itu yang penting adalah lensa, karena lensa ini meneruskan cahaya agar mendapatkan pembingkaian yang bagus. Ada macam-macam lensa, yaitu lensa normal, wide, dan tele. Ya. Dari 3 pertanyaan tadi ada Pak Ridho, Bu Nurul, dan Pak Anies. Pak Ridho menanyakan tentang kamera manakah yang baik. Dijawab oleh presenter bahwa kamera itu disesuaikan dengan berbeda-beda setiap orang. Misalkan untuk di dalam ruangan, orang bisa pilih Canon yang lebih bagus, mungkin kalau di luar ruangan bisa pakai Nikon. Setiap orang beda sesuai dengan kebutuhannya. Terus yang menurut tadi, kamera itu bedanya ada di sensor, di mana fungsi sensor adalah menangkap cahaya sehingga akan menghasilkan berkaitan dengan kedalaman gambar dan warna. Sedangkan yang terakhir dari Pak Anies ini tadi tanya prinsip dasar pemula agar bisa mengambil gambar yang bagus. Pak Ruki memberikan penjelasan bahwa yang penting adalah pencahayaan dan sumber cahaya, dan yang mengambil gambar jangan sampai melawan sumber cahaya. Yang pasti adalah pengambilan gambar ini harus disesuaikan tujuan awal untuk apa kita mengambil gambar, disesuaikan kebutuhannya. Begitu dari apa yang bisa saya simpulkan dari pemaparan Bapak Guru Hebat Bapak Ruki Novianto tentang materinya malam ini mengambil tema kamera setup. Materinya cukup keren banget ini Bapak Ibu Guru. Dari sini kita bisa menambah pengetahuan dan informasi tentang apa itu kamera setup dan macam-macamnya. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam dan kita akan lanjut di sesi 8, maka saya cukupkan untuk presentasi dari Pak Ruki. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Ruki atas waktu dan paparannya. Dan selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Ibu host Mujazana untuk melanjutkan kegiatan Pikon ini. Oke, terima kasih Bu Ana. Dari pemaparan Bapak Ruki. Ya Bu Ana. Terima kasih Bu Ana. Halo. Nggih, langsung mawon Bu Ya, saya lanjutkan. Terima Ya. kasih kepada Bu Ana sebagai moderator dan juga kepada Pak Ruki. Halo.
Halo. Oke. Halo. Saya lanjutkan ya. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Ana sebagai moderator dan juga kepada Pak Ruki sebagai pemapar materi. Semoga apa yang disampaikan Pak Ruki bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Terima kasih waktunya. Saya tutup sesi yang ke-7 ini dan berlanjut ke sesi berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.